Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan Bapak Ibu tenaga honor dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Baik, hari ini beberapa hari ini telah masuk berbagai berita dari Kemendikbudristek melalui Pak Nadiem Makarim, wacana Pak Nadiem Makarim dari portal Kemendikbudristek dan Kemenpan RB. Bahwasanya kabar terbaru tentang tenaga honor baik yang sudah mengabdi selama beberapa tahun maupun bagi guru apabila tidak lewat tes atau tidak mencukupi persyaratan dan bagaimana nasib mereka. Baik, di sini saya akan mengulas tentang berita daripada Bapak Nadiem Makarim tersebut. Baiklah, kabar terbaru untuk tenaga honor. Tenaga honor akan dihapus tahun 2023 mendatang dan honor yang ada disarankan untuk mengikuti seleksi P3K atau CPNS. Nah, ini wacananya sejak tahun awal bulan 2022 kemarin. Bahwasanya Pak Nadiem Makarim ingin menghapus semua tenaga honorer baik itu di instansi pemerintah. Tapi di sini tenaga honorer yang ada disarankan untuk mengikuti seleksi P3K atau CPNS. Nah, di sini walaupun usia sudah mau pensiun ataupun di tahap 1 kemarin sudah tes akan tetapi tidak lewat, namun terus tes, harus terus mengikuti seleksi tesnya sampai akhir. Ini adalah saran daripada tentang berita Kemendikbudristek, yaitu perintah Bapak Nadiem Makarim atau peraturan Kemenpan RB. Selanjutnya penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Poin kedua, instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan P3K paling lambat 20 November 2023. Nah, ini merupakan nasib tenaga honor yang belum lewat pada tahap seleksi 2022. Nah, diminta seluruh instansi untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN tersebut paling lambat tanggal 28 November 2003. Nasib tenaga honor yang terdata di kementerian akan diselesaikan. Oke, selanjutnya merujuk kepada PP nomor 49 tahun 2018 pasal 9 ayat 1 peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K menyebutkan pegawai non ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama 5 tahun sejak PP diundangkan. Nah, ini tentang P3K. Nah, bagi yang sudah lama masa mengabdi kepada instansi tersebut, instansi pemerintah, insya Allah akan diangkat melalui P3K maksimal 5 tahun masa mengabdi di instansi tersebut. Nah, ini merujuk kepada pasal 96. Oke, selanjutnya kemudian penjelasan PP 2018. Nah, ini penjelasannya lagi. Nomor 49 tahun 2008 diundangkan kepada 28 November 2018. Nah, ini pasal ini sudah dikuatkan pada tanggal 28 November 2018. Maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status pegawai di lingkungan instansi pemerintah dari dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Nah, di sini minimal tanggal 28 November 2023 maksimal ya. Masa jabatan selama tugas minimal sudah 5 tahun paling minim. Kalau lebih baik lagi. Minimal pada tahun 2023 tanggal 28 November 2023.
Nah, ini akan diangkat menjadi menjadi PNS atau P3K. Nah, ini dia penjelasannya. Kalau yang tadi P3K, ini dua-duanya PNS dan P3K. Nah, dia apa lagi tadi? Ya. Selanjutnya, lantas bagaimana nasib pegawai honor yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K sebelum 28 November 2023? Nah, di sini sudah tes beberapa kali namun belum rezeki, belum lewat. Pas pengangkatan belum layak karena masa tugas, masa mengabdi belum mencapai selama 5 tahun. Kemudian tes tes nanti periode 2022 ini tahap 1 tahap 2 tidak juga lewat sampai pada tahun 2003 mendatang, tepatnya pada 28 November 2003. Nah, bagaimana nasib mereka ini? Merujuk kepada surat edaran Kemenpan RB dalam surat edaran bernomor B185M SM0203 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut. Salah satu poin adalah pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K. Nah, ini akan diangkat, akan tetapi di luar status PNS atau P3K. Nah, jadi dia akan diangkat walaupun dia masa pengabdi selama 1 tahun 2 tahun, apabila tidak lewat persyaratan ataupun tes maka ini akan diangkat, tapi bukan melalui jalur PNS atau P3K. Nah, mari kita lihat. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan, ini pertama tidak memenuhi persyaratan. Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing. Nah, bagi tenaga honor tadi tidak memenuhi persyaratan, tes tidak lewat, kemudian masa pengabdian kurang dari 5 tahun, kemudian persyaratan lain tidak mencukupi, namun akan diangkat menjadi tenaga outsourcing, bukan lagi melalui jalur P3K atau PNS. Nah, selanjut sesuai kebutuhan kementerian lembaga daerah. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Nah, misalnya kalau di sekolah, di rumah sakit, di instansi pemerintah lah, apa yang kebutuhan yang mendasar itu. Nah, inilah yang akan diahlikan tenaga honor tersebut. Nah, lanjut pengangkatan pegawai sesuai kebutuhan dengan pempertimbangan keuangan serta sumber. Nah, ini sesuai juga dengan peraturan yang mendatang. Jika misalnya di kabupaten, jika mendukung maka akan diberikan. Namun yang jelas ini tidak dihapuskan tenaga honor ini tadi, tapi akan diangkat tapi melalui jalur outsourcing. Lanjut, langkah terakhir. PPK pada KLD tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus. Nah, ini bukan dihapus semerta apabila tidak lewat, tidak mencukupi persyaratan, ini akan dihapus, tidak. 2023 ini yang jelas setiap honorer yang bertugas di instansi pemerintah akan diangkat menjadi P3K atau PNS. Jika tidak melalui persyaratan P3K PNS akan dialihkan kepada outsourcing. Nah, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja lain seperti mengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Nah, ini dia. Seperti contoh seperti pengemudi, misalnya ini di rumah sakit ataupun instansi pemerintah lainnya. Kemudian tenaga kebersihan, misalnya di sekolah atau di dinas manalah, pokoknya dialihkan kepada tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, misalnya Satpam. Nah, ini pun sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Jadi yang jelas di sini tanggal 28 November 2023 semua tenaga honor yang terdata akan diangkat menjadi P3K atau CPNS. Jika tidak mencukupi persyaratan maka akan diangkat melalui outsourcing di instansi yang membutuhkan. Yang jelas tidak dihapuskan begitu saja. Oke, ya sekian dan terima kasih. Semoga langkah ini bisa menuntaskan atas jasa para honor yang mengabdi di instansi pemerintah dan dapat memenuhi sesuai kebutuhan pemerintah. Nah, inilah yang jelas. Semoga inilah ulasan dari berita akhir-akhir ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui Kemenpan RB
kemudian Bapak Nadiem Makarim. Nah, inilah wacananya yang beberapa hari ini telah beredar semua media, baik dari Kemenristek, media koran, media cetak, semuanya. Semoga atas jasa-jasa Bapak Ibu tenaga honor yang selama ini mengabdi untuk negara, insya Allah kita doakan bersama akan ditugaskan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Semoga ini akan tertuntaskan, tenaga honor ini akan sejahtera lah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.